Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya M. Nur Arif dengan nomor induk mahasiswa 2010-2020-12. By the way, gimana nih kabarnya hari ini? Lancar tidak puasanya? Kami harap semoga puasa teman-teman sekalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga waktu berbuka puasa nanti. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya tidak sendiri loh. Akan tetapi saya ditemani oleh rekan saya yaitu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiawati dengan NIM 2010-2020-13. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi semester 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, itulah tadi rekan saya. Adapun pada kesempatan kali ini kami berdua akan mengkupas secara singkat materi mengenai diskursus Islam dan sains di Indonesia yang mencakup 2 poin, yaitu pasang surut diskursus Islam dan sains serta integralisme Armahendi Mahzar. Diskursus mengenai Islam, terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata Islam. Secara umum, kata ini mempunyai 2 kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggal. Bisa juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima. Kedua kelompok makna dasar ini saling berkaitan dan tidak terpisah satu sama lain. Adapun pengertian Islam secara terminologi dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskan untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Kata Islam memiliki jaringan konseptual yang kaya, karena itu tidak berlebihan di dalam Al-Quran. Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Islam mengandung makna masuk ke dalam suasana atau keadaan damai dalam kehidupan individual maupun sosial. Pasang surut Islam dan sains. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan, di saat lain mengalami kemunduran. Pertama, masa keemasan. Sejarah politik Islam biasanya dipetakan menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Dari ketiga periode tersebut, yang dikenal sebagai masa keemasan Islam adalah periode klasik, yang antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, yang dipelopori oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun. Tidak lama kemudian, muncullah di kalangan umat Islam para filosof dan ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya, seperti dalam bidang kedokteran muncul Al-Razi dan Ibnu Sina. Dalam bidang filsafat muncul Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Dalam bidang ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam muncul Al-Khawarizmi dan Al-Farghani. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang oleh ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiahnya. Kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal. Semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya cipta Allah.
Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang oleh kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan perkembangan ilmu. Selanjutnya, masa kemunduran. Pendapat para ahli tentang masa kemunduran umat Islam. Menurut Nurholis Majid, penyebab kemunduran umat Islam adalah penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problemnya. Ilmu kalam asy'ari dengan konsep al-qasam yang cenderung lebih dekat dengan paham Jabariyah. Keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak mampu bangkit lagi. Berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa. Sedangkan Harun Nasution berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah adanya dominasi tasawuf dalam Islam yang cenderung mengutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu dan merendahkan daya nalar yang terdapat dalam akal. Adanya teologi asyariah memberikan kedudukan lemah terhadap akal sehingga menyebabkan umat Islam tidak kreatif. Surutnya gerakan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam sosial dapat dilihat dari sejumlah kondisi, yaitu etos keilmuan menjadi redup. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi statement dan karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekedar dibaca, dipahami, dan dipraktekkan. Ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas, sehingga muncul pemilihan ilmu agama dan ilmu umum. Oke, bahasan selanjutnya kali ini mengenai sains dan integralisme Armahedi Mazhar. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama Dr. Armahedi Mazhar, MSc. Dr. Armahedi Mazhar, MSc merupakan seorang filsuf Islam, fisikawan, dan pengajar Indonesia. Armahedi pernah mengajar di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Islamic College for Advanced Studies Jakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau lahir di Genteng, Jawa Timur tahun 1943. Mungkin umurnya sekarang sudah 78 tahun. Riwayat pendidikan beliau: sesuai sumber terpercaya, Armahedi Mazhar menempuh pendidikan tinggi di jurusan Fisika ITB dan lulus pada tahun 1972. Ia juga pernah belajar geofisika di University of Arizona, Tucson, Amerika Serikat pada tahun 1974 sampai 1975. Gelar master ia dapatkan setelah menyelesaikan pendidikan pada program S2 Fisika Sekolah Pasca Sarjana ITB pada tahun 1984. Selanjutnya, karir beliau. Sepanjang tahun 1972 sampai 1999, Dr. Armahedi aktif sebagai staf dosen jurusan Fisika ITB. Ia juga pernah mengajar mata kuliah seminar studi futuristik di Departemen Pianologi ITB dari tahun 1995 sampai 2002, serta memberi mata kuliah pilihan filsafat ilmu di Biro Mata Kuliah Dasar Umum, sekarang Departemen Sosioteknologi ITB dari tahun 1993 sampai 2003. Armahedi juga mengajar mata kuliah Philosophy of Science di Islamic College for Advanced Studies, Jakarta, serta mengajar mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan pernah menjadi koordinator kuliah pengenalan sains dan matematika untuk mahasiswa TPB Seni Rupa, keduanya di Departemen Seni Rupa ITB. Armahedi pernah menjadi editor konsultan majalah Pustaka dari tahun 1974 sampai 1978, serta editor konsultan penerbit Pustaka Salman ITB sejak tahun 1980 dan juga salah seorang anggota staf Lembaga Pengkajian Islam Masjid Salman ITB sejak tahun 1991.
Kemudian, beliau juga mempunyai karya tulis loh. Karya tulis yang pertama yakni dengan judul Islam Militan, terjemahan Pustaka Salman, Bandung 1980. Karya tulis yang kedua dengan judul Integralisme, sebuah rekonstruksi filsafat Islam, Pustaka Salman, Bandung 1983. Karya tulis yang ketiga yang berjudul Islam Masa Depan, Pustaka Salman, Bandung 1993. Dr. Armahedi Mahzar juga banyak menulis pengantar untuk buku-buku yang diterbitkan di Indonesia, baik karya asli maupun terjemahan. Oke, langsung ke pembahasan integralisme Islam Armahedi Mahzar. Armahedi Mahzar seorang ilmuwan di bidang fisika yang berusaha mengolaborasikan antara sains dan agama. Pemikiran-pemikirannya banyak membincangkan keterkaitan antara sains dan agama. Mahzar mencetuskan konsep integralisme Islam. Pemikirannya dapat ditemukan dalam buku terkenalnya Revolusi Integralisme Islam, merumuskan paradigma sains dan teknologi, Bandung, PT Mizan Pustaka 2004. Adapun konsep integralisme Islam yang dicetuskan oleh Dr. Armahedi, secara sederhana, integralisme Islam adalah sebuah pendekatan yang mengikutsertakan semua kebenaran yang penting dari beragam disiplin keilmuan. Dalam paradigma integralisme, memegang teguh prinsip menghormati dan kerjasama ilmu pengetahuan beragam menjadi wawasan kepenyeluruhan dalam memandang sesuatu, baik sains, teknologi, seni, budaya, maupun persoalan agama. Integralisme melihat semua sesuatu sebagai kesatu paduan yang tidak bisa dipecah atau dipisahkan dari kesepaduan realitas. Hal ini bisa ditinjau dari catatan sejarah peradaban umat Islam di mana banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang mampu mengembangkan sains dengan sangat pesat. Di tangan para ilmuwan muslim, sains memperoleh karakternya yang rasional dan objektif selama gelombang pertama peradaban Islam. Akan tetapi, rasional sains tidak dapat terlepas dari rasional religius. Konsep selanjutnya yakni menuju sains Islami. Dalam perspektif Armahedi dibagi menjadi dua jenjang, yaitu vertikal dan horizontal. Pertama, jenjang vertikal yaitu meliputi materi, energi, informasi, nilai, dan sumber nilai. Sementara yang kedua, jenjang horizontal meliputi manusia sebagai mikrokosmos, masyarakat sebagai mesokosmos, alam sebagai suprakosmos, dan Tuhan sebagai metakosmos. Menurut Dr. Armahedi, dalam interpretasi teologis terhadap ontologi sains itu merupakan manifestasi kreativitas informatik hukum-hukum alam yang merupakan perintah-perintahnya, yang merupakan manifestasi sifat-sifatnya, yang berwujud dalam bentuk prinsip-prinsip holarki, nilai-nilai yang implisit dalam hukum-hukum alam dan budaya manusia. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa sains masa depan lebih erat terjalin dengan agama. Paradigma sains Islam masa depan dapat disebut paradigma tauhid jika menekankan pada dimensi ilahiyah. Paradigma sains Islam merupakan paradigma ilmu agama Islam. Oleh karenanya juga merupakan unifikasi bagi ilmu alam dan ilmu agama. Akan tetapi paradigma tersebut tidak hanya menyatukan ilmu kealaman dengan ilmu agama, tetapi juga merupakan paradigma ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Demikianlah pandangan Mahzar terkait sains dan agama, di mana antara sains dan agama menurut dia memiliki hubungan integralitas yang saling menguatkan di antara keduanya. Selain itu, terkait konsep integralitas tersebut, Armahedi melihatnya menggunakan sudut pandang Al-Quran dan hadis, sehingga muncullah konsep integral sains Islam, yang mana antara ilmu agama dan ilmu alam yang dalam hal ini adalah sains merupakan satu rangkaian keilmuan yang saling berkaitan dan menguatkan sehingga tidak dapat terpisahkan antara keduanya. Baik, demikianlah sedikit pemaparan materi dari kami. Saya M. Nur Arif. Dan saya Ayu Widiawati. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.